pass me a cup, I'll take a shot to the head like yada 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 yada. You wanna take me home? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami di Ruang Di sini kami akan menjelaskan tentang rencana produk kami yang disebut Senang Manja. Saya Resi Mulia Pratiwi dengan NIM 14072420089 sebagai CEO. Saya Nasya Syira Aurelia dengan NIM 140742000 sebagai CEO. Saya Nuriska Aulia Maharani dengan NIM 14072420100 sebagai CFO. Saya Mailani Andarido dengan NIM 14072420086 sebagai CFO. Dalam video ini, kami akan menjelaskan 5 bagian utama dari proyek perencanaan bisnis kami, yaitu yang pertama, struktur organisasi, lalu yang kedua, ide bisnis, yang ketiga, laporan riset pasar, yang keempat, sistem informasi akuntansi, dan yang kelima atau terakhir, bisnis model kanvas atau BMC. Untuk struktur organisasinya, dimulai dari saya, Resi Mulia Pratiwi, sebagai CEO, yang memiliki tugas sebagai pemimpin tim dan menyusun visi misi usaha. Lalu selanjutnya ada teman saya. Saya Nasya Syira Aurelia sebagai COO. Saya bertanggung jawab menyusun rencana operasional mulai dari cara pembuatan gantungan rajut, perencanaan bahan, hingga memperkirakan waktu dan jumlah produksi yang efisien. Dalam tahap awal, saya juga merancang jadwal kegiatan produksi serta menyiapkan daftar perlengkapan yang akan digunakan. Saya Mailani Andarido sebagai CFO. Di sini tugas saya menyusun rencana keuangan, memperkirakan kebutuhan modal awal, menghitung biaya produksi per unit, dan merancang proyeksi laba rugi. Saya juga menyiapkan sistem pencatatan transaksi agar nanti mudah dimasukkan ke sistem akuntansi Zahir. Saya Nuriska Aulia Maharani sebagai CMO. Saya bertugas membuat strategi pemasaran dan promosi, termasuk desain logo, branding media sosial, serta menentukan target pasar dan cara menjangkaunya. Untuk bisnis ide sendiri atau ide bisnis kami, melalui produk benang manja, kami ingin menghadirkan gantungan rajut handmade dengan desain yang lucu, warna yang cerah, dan kualitas rajutan yang rapi. Produk ini juga cocok digunakan sebagai gantungan tas, kunci, atau juga sebagai hadiah kecil, dengan tampilan yang estetik dan personal. Tujuan utama dari ide bisnis ini sendiri adalah menciptakan produk kreatif yang memiliki nilai estetika dan sekaligus potensi ekonomi. Target pasar kami yaitu adalah remaja dan mahasiswa yang suka produk handmade, unik, dan mudah dijangkau dari segi harga. Yang ketiga ada laporan riset pasar. Metode yang kami gunakan adalah observasi dan wawancara langsung dengan mahasiswa di sekitar kampus. Dari 20 responden yang kami temui, sekitar 80% mengatakan tertarik pada produk kerajinan tangan seperti gantungan rajut karena tampilannya yang lucu dan cocok sebagai hadiah. Selain itu, 70% responden belum tahu tempat membeli produk seperti ini, yang berarti peluang pasar masih sangat terbuka. Kami juga menemukan bahwa harga ideal yang diharapkan konsumen berada di kisaran 15.000 sampai 25.000 per gantungan, tergantung ukuran dan tingkat kualitas desain. Dari hasil riset ini, kami menyimpulkan bahwa benang manja memiliki peluang besar untuk diterima oleh pasar muda yang kreatif dan suka produk unik. Selanjutnya yang keempat, sistem informasi akuntansi. Dalam tahap perencanaan keuangan, kami memutuskan untuk menggunakan Zahir Accounting sebagai sistem informasi akuntansi yang akan digunakan nantinya. Aplikasi Zahir dipilih karena mudah digunakan untuk mencatat transaksi, mengatur persediaan, dan membuat laporan keuangan secara otomatis. Kami akan menggunakan Zahir untuk mencatat transaksi penjualan, pembelian bahan baku, biaya produksi, dan biaya operasional lainnya. Dari sistem ini kami bisa menghasilkan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas secara akurat dan efisien.
Dengan menggunakan sistem akuntansi Zahir, kami dapat mengontrol kondisi keuangan bisnis sejak awal perencanaan hingga tahap pelaksanaan nantinya. Kemudian selanjutnya ada Business Model Canvas atau BMC. Untuk memperjelas model bisnis kami, berikut penjelasan dari Business Model Canvas atau BMC, rencana usaha benang manja. Yang pertama yaitu Customer Segment, remaja dan mahasiswa yang menyukai produk handmade dan estetik. Yang kedua yaitu Value Proposition, produk gantungan rajut handmade dengan desain lucu, warna menarik, dan kualitas rajutan yang halus. Yang ketiga Channels, penjualan online melalui Instagram, TikTok, serta promosi di bazar kampus atau event mahasiswa. Yang keempat, Customer Relationship, interaksi aktif melalui media sosial, respon cepat, dan promo bundling untuk pembelian lebih dari satu. Yang kelima yaitu Revenue Streams, penjualan produk gantungan rajut. Yang keenam, Key Resources, benang rajut, alat rajut, kemasan, kreativitas tim, dan modal awal. Yang ketujuh, Key Activities, desain produk, produksi rajutan, promosi online, dan pencatatan keuangan. Yang kedelapan, Key Partners, pemasok benang, toko kemasan, serta teman kolaborator di bidang desain. Yang kesembilan, Cost Structure, biaya bahan baku, alat rajut, kemasan, promosi, transportasi, dan biaya operasi lainnya. Sekian video penjelasan dari beberapa kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum